menjadi satu tanda bahwa hati nurani kita sedang buta. Padahal Imam Ali karamallahu wajhahu dalam menggambarkan kehidupan ini pernah berkata, "An-nasu niyamun falamma matu intabahu." Kita semua ini dikala kita diberi umur hidup diibaratkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah dalam keadaan tidur. Kita semua ini sedang menjalani kehidupan diibaratkan seperti tidur. Artinya apa yang kita rasakan mulai dari harta, mulai dari jabatan, mulai dari kekayaan, itu hanyalah semua di dalam mimpi. Kapankah kita akan tersadar bahwa itu semua hanya di dalam mimpi? Falamma intabahu, falamma matu intabahu. Tatkala mereka mati, barulah mereka sadar yang bahwa apa yang telah mereka alami itu hanyalah sebuah mimpi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Namun dalam kehidupan yang diibaratkan seperti tidur yang panjang oleh Imam Ali karamallahu wajhah, kita tidak pernah terlepas dari dua kondisi. Yang mana ketika kita mendapatkan dua kondisi ini, kita seperti sedang berada di persimpangan. Satu persimpangan kita mendapatkan pahala, satu persimpangan kita mendapatkan dosa. Lalu apa dua kondisi yang selalu kita alami ketika kita hidup di dunia? Dalam hal ini Ibnu Abbas Al-Mursi pernah berkata, "In kunta fil ni'mah fal muqtada haqqi minka asyukur." Ketika kita sedang berada di dalam kondisi nikmat, sedang berada di dalam kondisi kebahagiaan, fal muqtada haqqi minka asyukur, maka yang diwajibkan terhadapmu, yang dituntut kepadamu adalah bersyukur. Ketika kita merasakan satu kebahagiaan, merasakan satu kesenangan, merasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mewajibkan terhadap kita untuk bersyukur. Lalu apa definisi syukur tersebut? Syukur tasarruful abdi jami'a ma at'amallahu bima khuliqa li ajlihi. Arti daripada bersyukur yaitu mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Diberikan nikmat mata, kita pergunakan pada sesuatu yang untuk melihat yang diridhai oleh Allah. Diberikan nikmat telinga, kita pergunakan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Diberikan nikmat tangan, kita pergunakan untuk membantu sesama, yang mana hal tersebut diridhai oleh Allah. Maka ketika kita bersyukur, kita akan mendapatkan pahala daripada Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah pernah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Seandainya kalian bersyukur terhadap apa yang telah saya berikan, sungguh akan aku tambahkan. Namun sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu kufur terhadap nikmatku, engkau ingkari terhadap nikmatku, maka inna azabi lasyadid, bahwa sungguh azabku begitu sangat pedih. Dalam hal tersebut, seorang ulama pernah berkata, syukur itu mempunyai fungsi ganda. Asyukru qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil makhluk. Syukur itu adalah satu perkara yang mempunyai fungsi ganda. Apa dua fungsi ganda tersebut? Asyukru qayyidun lil mawjud. Syukur itu adalah sebagai pengikat bagi apa yang telah diberikan. Wa sayyidun lil mafqud, dan pengejar ataupun pemburu bagi apa yang belum kita miliki. Itu hanya kita dapatkan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami campakkan di dalam neraka jahanam akan kebanyakan daripada manusia dan jin. Mengapa mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam?
lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati namun mereka tidak memahami apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata namun mereka tidak melihat pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga namun mereka pura-pura tuli dan tidak mendengar pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realita yang sekarang kita dapatkan, apakah kita pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah kita pergunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah? Apakah sudah kita infakkan untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk membangun apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diberi nikmat anak, apakah anak tersebut telah kita berikan ilmu pengetahuan, telah kita berikan ilmu agama? Namun apabila anak itu kita sia-siakan, nikmat anak yang kita sia-siakan, maka tunggulah azab Allah itu sangat pedih. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terlalu sering dan terlalu banyak kita lihat bahwa anak-anak kita melalaikan hak-hak yang wajib ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa boleh buat, ketika hari kiamat anak-anak tersebut akan menjadi penolong jika ia anak yang saleh, namun akan jadi sebagai pendorong dalam api neraka apabila anak tersebut adalah anak yang tidak tahu ilmu agama. Seorang ulama pernah berkata, tiada dosa yang paling besar melainkan dosa dari orang tua yang membiarkan anaknya dalam kebodohan ilmu agama. Tiada dosa yang paling besar daripada dosa orang tua yang membiarkan anaknya dalam berkekalan di dalam ilmu, di dalam kebodohan daripada ilmu agama. Oleh karena itu, mari kita bersyukur anak-anak yang telah diberikan oleh Allah dengan cara memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam pribadi anak-anak dan memasukkan ideologi-ideologi agama sebelum kesesatan menyerang menjadi ideologi dari generasi bangsa yang akan datang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kondisi yang kedua yang manusia tidak pernah terlepas darinya yaitu kondisi musibah. Dalam hal ini Ibnu Abbas Al-Bursi melanjutkan perkataannya, in kunta fil musibah fal muqtada haqqi minka as-sabr. Jika engkau sedang berada di dalam kondisi musibah, kondisi bala dan kondisi cobaan, maka yang diwajibkan terhadapmu adalah bersabar. Ketika kita berada dalam kondisi musibah, kondisi cobaan, kondisi bala, Allah mewajibkan terhadap kita untuk bersabar dan tidak menolak takdir dengan cara meraung-raung, dengan cara berontak terhadap takdir, karena itu akan mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ali karramallahu wajhahu pernah berkata ketika beliau menjenguk seorang sakit, in sabarta jarat alaika al-maqadir wa anta ma'jur. Ketika engkau bersabar terhadap satu musibah, terhadap satu cobaan dan terhadap satu bala, takdir akan tetap berlaku, wa anta ma'jur, sedangkan engkau di dalam kondisi berpahala. Namun sebaliknya, wa in jazakta, ketika engkau berontak, jarat alaikal maqadir, takdir akan tetap berlaku, wa anta ma'zur, sedangkan engkau di dalam kondisi berdosa. Oleh karena demikian, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita dilanda satu musibah, kita berada
di satu persimpangan. Ketika kita memilih jalan untuk persimpangan berpahala, maka kita dituntut untuk bersabar. Namun sebaliknya ketika kita menempuh jalan untuk mendapatkan dosa, maka kita memilih untuk berontak terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian kita dituntut selalu untuk berdoa. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada. Ya Allah, kami tidak menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdir. Siapa yang bisa menolak ketika takdirmu sudah datang? Walakinna lutfa fi. Akan tetapi kami hanya meminta kesabaran, ketawakkalan, keikhlasan, husnuzan, al-lutfa fihi, dan kecerdasan di dalam membaca bahasa hikmah di balik semua takdir. Dalam hal ini di dalam surat Wal Asri ayat terakhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam tafsir Syekh Ismail Haqqi, beliau pernah berkata, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, beliau adalah seorang ulama dalam mazhab Hanafi, beliau berkata pada ayat tersebut, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di situ Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa taat terbagi kepada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan ibadah, yang kedua tingkatan ubudiyah. Apa itu tingkatan ibadah? Arti daripada ibadah adalah fi'lu ma yardi bihillah, mengerjakan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan salat, itu dinamakan ibadah. Kita mengerjakan puasa, itu dinamakan ibadah. Kita menolong sesama muslim, itu dinamakan ibadah. Kita melakukan haji, itu juga dinamakan ibadah. Karena itu adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan ubudiyah. Apa itu tingkatan ubudiyah? Arti ubudiyah yaitu ridha bima fa'alallah, meridai apa yang telah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberi kita musibah, kita ridha. Mengapa demikian? Karena itu telah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberi suatu cobaan, maka kita ridha. Itu yang dinamakan dengan tingkatan ubudiyah. Dalam hal ini Syekh Mustafa Kamal bin Hasan bin Rusdi pernah berkata, "If'il ma yardi bihillah warda bima fa'alallah, kutiba alaikum rutbatul ubudiyah kama kutiba alaikum rutbatul ibadah." Berbuat olehmu apa saja yang diridhai oleh Allah, dan ridhai olehmu apa saja yang telah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan terhadapmu berada pada tingkatan ubudiyah sebagaimana diwajibkan terhadapmu berada pada tingkatan ibadah. Oleh karena demikian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita berada dalam dua kondisi ini, yaitu kondisi nikmat dan kondisi musibah, maka di ketika itu pula kita dihadapkan pada satu persimpangan. Ketika kita berada di dalam kondisi nikmat, persimpangan yang pertama agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bersyukur. Sedangkan persimpangan yang kedua, kita mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu persimpangan kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kondisi yang kedua yang tak pernah terlepas daripada manusia yaitu kondisi musibah, yang mana ketika kita dilanda kondisi musibah kita dihadapkan pada dua persimpangan pula. Persimpangan yang pertama kita mendapatkan pahala yaitu dengan cara kita bersabar. Persimpangan yang kedua yaitu dengan cara berontak terhadap takdir.
dan kita akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dino mungkin hanya waktu yang dapat ulun Tuhan sampaikan. Dino mari kita yang dalam berdoa al-khutbah apabila terjadi kesalahan tuku namun apabila Tuhan memungkinkan tuku itu supaya mengasah Jumat kita yang dibawa Allah yang sangat